Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat adonan isinya. Siapkan 100 gram kacang hijau kupas dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, lalu angkat. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Siapkan 120 ml santan, tuang setengahnya saja. Dan proses sampai halus. Kemudian masukkan kacang hijau kupas yang sudah halus ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonan kalis. Adonan isiannya sudah kalis, tidak lengket di tangan. Lalu matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai hangat. Setelah adonannya hangat, bagi adonan dan timbang masing-masing 15 gram, lalu bulatkan. Tutup adonan isiannya supaya tidak kering permukaannya. Selanjutnya cara membuat adonan kulitnya. Siapkan 200 gram tepung ketan putih di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tambahkan 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali. Tuang 150 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Kemudian saya akan melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk.
Adonannya sudah kalis, lalu beri pasta pandan secukupnya dan uleni kembali sampai tercampur rata. Adonannya sudah kalis dan tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan kulit masing-masing 26 gram. Selanjutnya saya akan membentuk onde-ondenya. Siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya, sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan, beri isian, lalu rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Kemudian celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen. Keringkan tangan yang basah dengan lap bersih ya. Lalu baluri dengan wijen sambil agak dipadatkan, yaitu dikepal-kepal, supaya wijennya menempel sempurna. Lalu tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan sampai panas ya. Lalu ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil di minyaknya. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil, balik perlahan onde-ondenya. Setelah onde-ondenya agak mengembang, besarkan apinya sampai api sedang. Dan goreng sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Saat onde-onde sudah mengembang dan agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya? Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Lalu angkat dan tiriskan.
Matikan kompornya dan biarkan minyak gorengnya sampai hangat untuk proses menggoreng berikutnya. Onde-onde pandannya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan kokoh, serta teksturnya empuk lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat karamelnya. Masak 150 gram gula pasir dengan api kecil sampai gulanya mencair dan berwarna coklat. Jangan diaduk ya, cukup digoyang atau diputar wajan atau pancinya. Gula pasirnya sudah mencair, aduk sampai licin dan tidak ada butiran gulanya lagi. Kemudian tuang 250 ml air panas secara perlahan dan bertahap sambil diaduk. Terus diaduk ya sampai gulanya larut dan mendidih. Jika ada gula yang menggumpal, aduk terus sampai larut. Gulanya sudah larut semua dan mendidih. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, lalu saring ya. Selanjutnya siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang sekitar 4 menit. Adonannya sudah mengembang ya. Lalu matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Lalu kocok sebentar asal rata dengan spis satu. Kemudian tuang karamelnya yang sudah dingin secara bertahap sambil dikocok dengan spis satu. Kocok sebentar asal rata dengan spis satu ya. Lalu aduk dengan whisk atau spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi dingin atau suhu ruang. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng.
Aduk adonan sebelum dituang, lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih ya. Setelah 20 menit, tes kematangan. Jika sudah matang, lalu angkat dan biarkan bolunya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah bolunya dingin, keluarkan dari cetakan. Bolu karamel kukus atau bolu sakuranya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat empuk dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, masukkan 2 sendok makan coklat bubuk ke dalam mangkok. Tambahkan 3 sendok makan air panas. Lalu aduk sampai tercampur rata membentuk pasta coklat. Kemudian ayak 140 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya, siapkan 5 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok adonan dengan speed tinggi sampai mengembang, putih, dan kental berjejak. Sekitar 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah 10 menit, matikan mixernya. Adonannya sudah kental berjejak, seperti ini. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Lalu masukkan campuran tepung secara bertahap dan mixer dengan speed 1, asal rata saja.
Matikan mixernya. Aduk sebentar adonannya dengan spatula. Selanjutnya masukkan 140 gram margarin yang sudah dicairkan dan dibiarkan sampai suhu ruang secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik adonan sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu ambil dan masukkan sepertiga adonan ke dalam wadah lain. Tambahkan pasta coklatnya. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang tulban ukuran 22 cm. Olesi tipis margarin dan taburi tipis dengan tepung terigu. Saya olesi pakai Carlo. Tuang setengah adonan putih ke dalam loyang. Lalu masukkan 2/3 adonan coklat. Dan tuang sisa adonan putih. Terakhir, tuang sisa adonan coklat. Lalu buat motif marmer dengan tusuk sate atau lidi bersih. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit. Dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 40 menit, saat masih panas, keluarkan bolunya dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah dingin, bolu marmernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Bisa dijual utuh atau perpotong. Rasanya enak banget dengan tekstur yang super empuk lembut. Potong-potong sesuai selera.
Lalu bungkus potongan kue supaya rapi. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 950 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 260 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gulanya larut sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Gulanya sudah larut, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai santannya dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Lalu bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian tambahkan 80 ml endapan pandan pada satu bagian. Tambahkan 80 ml santan untuk satu bagian lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Sebelumnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Untuk setiap lapisan, siapkan dan takar masing-masing 120 ml. Untuk lapisan paling bawah, siapkan 120 ml adonan putih. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya sampai api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyangnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang. Tuang adonan putih ke dalam loyang. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 6 menit. Untuk lapisan selanjutnya, siapkan dan takar 120 ml adonan pandan. Setelah 6 menit, aduk adonan pandan, lalu tuang perlahan adonan pandan secara merata di atas lapisan adonan putih. Tutup kukusannya
dan kukus selama 6 menit. Setelah 6 menit, lakukan sampai selesai. Untuk lapisan terakhir, kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, gunakan pisau dari plastik atau pisau yang dibungkus dengan plastik. Kue lapis berasnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya lembut banget dan kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, pertama, cara membuat selai coklatnya. Tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 30 ml susu cair. Tim di atas air mendidih sampai DCC-nya meleleh dan tercampur rata dengan susu cair. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk sampai tercampur rata. Lalu biarkan sampai dingin dan mengental. Kemudian siapkan 4 buah pisang ukuran besar dan panjang atau 7 buah pisang ukuran kecil. Untuk pisang ukuran besar dan panjang, potong menjadi 2 dan belah lagi menjadi 2. Selanjutnya, panaskan teflon. Lalu lelehkan margarin secukupnya. Masukkan pisang. Dan panggang sampai kedua sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Lakukan sampai selesai.
Untuk membuat dadarnya, masukkan 120 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 15 gram tepung tapioka, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang 300 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan. Selanjutnya, panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, lalu olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Segera putar-putar teflonnya sambil diangkat sampai adonan tipis merata. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu warna berubah dan bisa dilepas dari teflonnya. Dadarnya sudah matang, lalu angkat teflonnya dan balik dadarnya dalam wadah. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, masukkan selai coklat yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 lembar dadar, kulit yang halus untuk bagian luar, atau boleh sesuai selera. Beri pisang panggang. Lalu tambahkan selai coklat secukupnya. Lipat dadarnya, kemudian gulung. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap dikemas ya. Dadar gulung pisang coklatnya siap disajikan dan dijual ya.
Rasanya sangat enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.